Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Nah, wabarakatuh. biasa nih Bapak Ibu kami kalau di webinar ya, mau pagi, mau siang, mau malam, salamnya itu semangat pagi ya, supaya tetap semangat ya. Oke, jadi kalau misalnya kami salam semangat pagi, jawabnya sambil mengemalkan tangan, pagi, pagi, pagi gitu ya. Siap? Ya, Kita buat kiriuhan siap. ya. Oke. Iya. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. pagi. Pagi, 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 pagi. Oke, baik. pagi, Kemudian pagi. terima kasih. Satu lagi nih, biasanya nih, Bapak Ibu sekalian, kalau kami di komunitas coach itu saling memanggil dengan kakak. Nah, kami mohon izin ya, biasanya kami manggil Bapak Ibu, kami manggilnya pakai kakak ya, mohon izin ya. Jadi untuk malam ini kita muda dulu ya, jangan kalah sama coach Dini Siap. sama coach Sensi ya. Ya, kita panggil Kak Dini dan Kak Hensi, dan saya melihat ada beberapa nama nih. Oke, baik. Di partisipan ya. Oke. Boleh dong dituliskan ya nama, jabatan atau profesi dan domisili. Silakan diketikkan di Oh, kolom itu chat ya. Karena kami tidak sini bisa nanti. ini ya, karena Izin. tadi kan sudah dikenalkan ya, Kak Dini dan Kak Hensi sama Kak Sarah, dan juga saya sudah dikenalkan oleh Kak Sarah. Silakan nih ketikkan di kolom chat siapa aja yang sudah hadir ya. Boleh juga nama dan domisili ya. Cukup nama sebenarnya sudah ada ya. Oke. Kak Esther dari Gorontalo, Masya Allah. Jauh ya. Gorontalo berarti Wita ya. Aduh cepat nih. Aduh ada Kak Rivolan dari Medan, pengawas sekolah. Kak Husnul Khotimah dari Jember, guru mapel. Tadi ada yang kelewat. Kak Tami dari Wonosobo. Sepertinya saya pernah kenal ini Kak Tami ya. Sesama guru robotik. Iya, betul, Oke. Pak. Oke. Kak Alfiansa dari Pangkep, Kak Mujiono dari Kediri. Sepertinya juga tidak asing dengan nama Kak Mujiono. Ah, ini Kak Ismail dari Lombok. Ini, Bab. Sementara jadi kakak dulu ya, Kak Ismail ya. Walaupun Kak Ismail mungkin ya sekolah dampingannya banyak ya. Siap, siap, siap baru di Oke, Kak Samsul Bahri dari Pangkep. Kak Hendro dari Kediri ini juga tidak asing namanya ya. Kak Wulan dari Situbondo, Jawa Timur, Masya Allah. Kak Arif, oh pakai nama Lintang ya, dari Subang. Oke, baik. Boleh di-rename ya, Kak Arif ya, supaya nanti nggak salah panggil saya. Walaupun kakak itu bisa lebih inklusif, nggak ada gender, tapi supaya kita nggak salah sangka nih ya. Oke, Kak Yuli dari Brebes, Kak Wirawan dari Yogyakarta, Kak Andi dari Bogor, Kak Zainuddin dari Pangkep, Kak Marnianti dari Sulsel. Oke, Kak Juraido dari Bandung ya. Oke, Kak Anggita, weh, lengkap nih ya, Jakarta Barat. Wah, ini ada HR Personal and Training Specialist. Wah, ini sebuah kehormatan ya, di forum ini. Semoga bisa menginspirasi nanti ya, Kak ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Kakak sekalian. Oh, nama anak ya, Kak Arif ya. Saya mengingat-ingat dulu Kak Arif. Oke. Baik, terima kasih Kak Hijrawati dari Sulsel Pangkep. Oke, Kak Memuna dari Cilegon, Kak Rahma dari Bangkok. Oke, baik juga ya. Banyak juga ya dari Sulawesi nih, Kak Dini dan Kak NC. Saya coba yang dari Sumatera tadi ada, dari Medan saya lihat. Terus ya, Jawa Tengah juga banyak. Jawa Timur ada beberapa. Baik, terima kasih Kakak sekalian. Oke, nah, malam ini Kakak sekalian memang fokus kita adalah terkait dengan pendidikan yang menginspirasi, menguasai seni coaching untuk penguatan proses pembelajaran yang nanti akan kita bentuknya diskusi ya, kakak-kakak sekalian ya. Jadi nanti Kak Enci dan Kak Dini akan menguatkan kembali, membagikan apa yang Kak Dini dan Kak Enci miliki. Nah, namun untuk pemantik nih ya, namun izin silakan kakak-kakak bisa mengisi Mentimeter yang linknya akan segera kami sampaikan. Ya, oke, baik. Sebentar, izin saya kopikan dulu linknya. Atau kakak-kakak juga bisa memindai QR code ya, QR code yang ada di layar ya. Silakan. Silakan. Jadi nanti ada dua pertanyaan nih kakak sekalian ya, untuk bisa memantik diskusi kita ya. Jadi dua pertanyaan itu adalah apa yang Anda ingat dulu ketika masih sekolah dulu. Ya, dulu apa nih pada saat sekolah, apa yang diingat nih? Apakah teman mainnya, apakah
waktu bolosnya atau apanya ya. Tapi saya nggak pernah bolos sih, ini cuma contoh aja ya. Ya, oke, baik. Dan nanti yang ada lagi pertanyaan kedua, silakan mengisi dulu di pertanyaan pertama dulu ya kakak sekalian ya. Oke, baik, saya izin menyalin tempelkan tautan Mentimeter di sini ya. Oke, baik, kita lihat. Oke, oh gurunya nih Kak, sudah ada isinya nih ya. Sudah ada respon. Makanan zaman dulu Kak. Guru yang lucu. Aduh, saya guru yang apa ya? Aduh, saya juga ngajar nih kakak-kakak sekalian. Nggak tahu nih, kalau murid saya dulu sih mengenal saya sebagai guru yang galak ya. Masuk pagi, kantin, kerkom. Kerkom itu apa ya? Oke, bermain bersama, seru, bercanda dengan teman. Oke, teman yang nakal. Aduh, teman. Jadi yang diingat-ingat nih banyak, kelihatannya ini ada jajan juga, guru. Ini ada guru galak. Ternyata ada juga yang bolos nih ya. Oke, baik. Benar ya. Oke, baik. Nah, ini masih pertanyaan pertama ya, belum belum menuju ke pertanyaan kedua. Oke. Dimarah guru, aktif di organisasi, liburnya yang diingat. Lokasi sekolah, ini kelihatannya asik nih lokasinya kok sampai diingat gitu ya. Oke. Malu-malu. Rujaan, waduh rujaan. Jangan-jangan ini guru dari Jawa Timur ini rujaan ya, makan rujak bareng ini ya. Ya oke. Nah ini ada satu tapi yang nyempil kecil nih Kak, belajar. Ya, oke. Belajar ya. Oke, ada satu nyempil ya di sebelah kanan tuh ada tuh Kak, belajar ya. Ya, ada guru rasa teman. Oke, makanan zaman dulu. Oke. Suruh jadi temennya, kantinnya, makanannya. Itu yang diingat-ingat ya. Oke, baik. Sudah ada 28 partisipan di sini Kak. Gimana Kak Enci, apakah kita beralih ke slide berikutnya atau menunggu dulu? Oh, ini sudah ada 49 responses. Ke slide berikutnya Kak, atau gimana nih? Slide berikutnya boleh. Oke, baik, kita ke pertanyaan kedua ya kakak sekalian yang sudah bisa dirangkum lah ya, gurunya, temennya, sama kantin. Kelihatan yang dominan itu nih. Iya. Oke, baik, kita ke slide berikutnya ya kakak sekalian. Ya, silakan. Apa yang Anda rasakan terhadap pembelajaran di sekolah saat masih menjadi murid dahulu? Kak Dini boleh dielaborasi maksudnya gimana nih pertanyaan ini? Apa yang Anda rasakan terhadap pembelajaran di sekolah saat masih menjadi murid dahulu? Gimana nih Kak? Ya, gimana rasanya dulu waktu belajar di sekolah? Apa yang dirasakan? Boleh dituliskan apa yang dirasakan. Mungkin sambil nunggu, boleh nanya juga kali nih ke Kak Rudi sama Kak Hensi nih. Kalau yang diingat dari sekolahnya dulu apa nih kalau Kak Hensi sama Kak Rudi? Kalau saya sih nggak jauh beda kayaknya ya dengan apa yang ditulis oleh kakak-kakak yang ada di Mentimeter gitu ya. Yang paling diingat seputar guru, kemudian teman, kemudian ya pengalaman ketika di sekolah gitu ya. Jarang Oh, saya mengingat pelajaran, tapi tadi ada ya, ternyata ingat belajarnya. ada tadi pelajaran yang disukai juga. Iya, ada juga ya. Iya. Ya. Saya Kalau ingat tapi tidak terlalu mendetail ya mengenai saya pelajaran. mah udah nggak inget. Saya ingat pelajaran yang saya sukai dulu mata pelajaran apa, tapi karena gurunya yang ngajarinnya enak gitu. Tadi ada yang pertama Hmm. tuh gurunya. Gurunya macam-macam, ada yang ramah, ada yang lucu, ada yang menyenangkan, ada yang rasa teman, ada yang galak, ada yang baik. Nah, ini Oke. menarik loh Kak Dini. Ternyata ada menurut survei dia, ada 3 hal yang paling diingat oleh anak-anak di sekolah, anak didik di sekolah. Yang pertama itu adalah eh, cara cara ngajarnya guru, kemudian yang kedua cara ngomongnya guru, dan yang ketiga kepribadian. Nah Oh ini gitu ya. iya, Hmm. Wah, menarik. Nah, Survei di mana tuh, Kak? sama dengan yang tertulis tadi di slide pertama tadi ya Kak ya. iya Ya, betul. oke. Nah, ini nih Kak, yang pertanyaan kedua juga banyak yang ini cukup menarik ya. Ada yang senang bentak teman, bosan gurunya kaku Kak. Tergantung gurunya menjalankan tugas dan PR. Sangat senang semua guru. Wah ini murid yang bahagia ya. Bahagia juga senang, bosan, membosankan, menyenangkan, seru, senang, banyak tugas.
dengan gurunya, canggung, takut akan guru, mau belajar matematika terus. Wah, ini mau belajar matematika terus nih, Kak. Kelihatannya ini cukup unik ya. Ya, oke, baik, Kak. Nah, ini ada gitu-gitu aja. Takut tugas fisika. Takut tugas Nggak fisika ada ya. yang nulis bolos ya. Yang bolos yang tadi, Kak. Yang bolos yang yang tadi, Ada ini juga yang ya. perasaan ketika belajar. Iya. Oke, Kalau ada Kak. yang Nah, tadi membosankan ya, ternyata ada juga. iya. Tapi banyak kan kayaknya menyenangkan ya. Iya. Nah, Kak Hensi ini kita bahas yang slide yang tadi ya. Hmm. Dari izin saya tampilkan kembali ini Kak Hensi. Tadi Kak Hensi juga sempat menyampaikan yang tentang survei tadi ya. Ini gimana nih Kak Hensi ya komentarnya dari apa yang disampaikan teman-teman kakak-kakak di sini ya. Yang mostly guru kelihatannya ya. Iya, Ya, kebanyakan guru di sini. iya. Ternyata Iya. kakak-kakak di dalam pembelajaran, terutama di sekolah ya, anak didik itu yang paling kena gitu ya, yang paling diingat oleh mereka itu adalah apa yang mereka rasakan dahulu sama kayak kita gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan dulu itu yang paling kita ingat sampai sekarang gitu ya, membekas gitu Hmm. dan itu tidak bisa hilang dari memori. Kalau materi hilang memorinya kan cukup cukup dikit ya. Maksudnya cepat cepat dilupakan oleh kita. Dan Ya, Kak. kalau saya refleksi nih ya Kak Rudi ya, dari saya Ya, Kak. belajar dari SD gitu, dari TK bahkan sampai sekarang eh, ada beberapa hal dalam pembelajaran itu ketika diaplikasikan di lapangan ada teori yang kadang tidak begitu pakai gitu ya. Ketika misalnya Oh ya. dunia kerja gitu ya, ternyata yang dipakai itu ada bagaimana kemudian hal yang kita lakukan ya termasuk leadership kita gitu ya ketika berinteraksi dengan teman-teman Hmm. gitu ya. Ketika Iya, ya. bagaimana kita membangun pola komunikasi dengan guru, dengan teman juga gitu. Nah, itu yang paling banyak banyak dipakai di dalam dunia kerja. Itu yang saya rasakan ya Kak Rudi ya. Ya Oh, bahkan gitu ya. jurusan saya agak melenceng juga nih Kak Rudi. Iya. Kapan-kapan cerita panjang nih Kak, jurusannya apa, kok jadi sekarang apa. Sama dengan saya Kak, saya dulu, kok jadi saya ikut cerita nih. Saya dulu elektronika instrumentasi Kak, tapi sekarang ya agak nyerempet sih ngajarnya, ngajar robotika dan coding masih agak nyerempet dikit. Tapi Iya. saya bukan dari pendidikan, makanya saya masih banyak belajar dari Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah, gimana caranya mengajar. Tapi yang jelas sih memang yang saya pelajari dulu ya gimana ya ya itu sih yang diingat itunya sih memang teman-temannya ya dulu kan saya bukan riak ya anak rohis nih Kak. Yang diingat musola. Wah, keren Iya, Kak Rudi. oke Kak. Nah, thank you nih Kak Dini, Kak NC kok Kak Dini. Nah sekarang pengen dapat tanggapan dari Kak Dini tentang ini nih jawaban dari kakak di Zoom ini terkait apa yang dirasakan terhadap pembelajaran di sekolah. Ada yang menyenangkan, ada yang bosan, ada yang takut sama guru, membosankan. Pelajaran Mhm. bahasa Inggris yang keren ini ada yang mana tadi ya? Seneng banget deh, kelihatannya sekolahnya menyenangkan. Ini perlu sangat senang dengan semua guru. Ini kelihatannya perlu kita lihat nih sekolahnya di mana ya. Iya, bener. Iya. Ini Ya, gimana saya nih Kak tanggapannya Kak? saya nggak expect. Tapi kayaknya ini bapak ibu yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini sekolahnya bagus-bagus. Soalnya yang paling gede itu kita menyenangkan. Menyenangkan ya Karena paling gede ya. karena saya dulu tuh yang di bawahnya tuh membosankan. Terus ada Membosankan. lagi nggak bentar deg-degan. Mm-mm. Terus apa lagi? Kalau saya yang paling saya rasakan dulu itu adalah terbebani soalnya karena misalnya dulu saya kan harus masuk IPA, padahal aslinya saya tuh nggak suka sama IPA. Terus saya juga nggak ngerti kenapa saya harus belajar apa tuh kimia yang atom-atom itu saling berkaitan Oh, satu sama lain, di mana sampai setelah iya. lulus itu nggak pernah gitu saya pakai lagi, nggak Iya, pernah iya, karena iya. memang bidangnya bukan itu. Dan akhirnya saya kuliahnya di IPS. Jadi saya Mm-mm. berkontemplasi gitu ya. Dulu buat apa belajar kimia sedalam itu, kemudian fisika, ya Allah itu susah banget ya buat saya dulu fisika bener-bener struggle bisa lulus tuh alhamdulillah. Iya, 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 Nah iya. itu untuk apa gitu. Nah sekarang
Tapi ternyata itu memotivasi saya untuk jadi pendidik, Kak Rudi. Untuk Begitu ya. iya, jadi karena saya mikir saya tuh suka belajar ya, tapi kenapa waktu sekolah saya nggak suka gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. saya pengen jadi pendidik yang bisa bikin belajar itu jadi menyenangkan. Nah, Oh, iya, iya, kayak iya. gitu. Nah, terus jadinya saya mikir setelah saya ngajar, saya kan sempat ngajar di SMA 5 tahun, Mm-mm. saya memahami bahwa itu semua adalah ada di kurikulum, harus diajarkan gitu kan. Guru juga Mm-mm. nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, Iya, iya. kemudian saya merefleksikan lagi kalau tapi sayang sekali kalau misalnya ini hanya sekedar diajarkan ujian dan hilang gitu, karena memang bidang-bidang setiap anak kan beda-beda, nanti dia akan jadi apa atau masuk jurusan apa di universitasnya. Nah, waktu yang sebanyak itu, bertahun-tahun itu terbuang, itu sayang banget kalau tidak memberikan dampak apa-apa untuk hidup anak itu ke depannya. Itu yang memotivasi saya akhirnya gimana ya supaya pelajaran yang Mm-mm, mm-mm. kemungkinan itu nggak dipakai, tapi tetap ada dampaknya gitu. Seperti Mm-mm. itu. Nah, salah satunya spill dikit adalah dengan menggunakan coaching. Wah, menarik nih dengan menggunakan coaching. Tapi stop dulu nih Kak Dini ya. Oke, Sebelum Kak Dini oke. cerita, kita pengen dengar dulu nih cerita dari kakak-kakak di sini. Oke, kakak-kakak sekalian barangkali ada cerita penerapan coaching ya di kelas, di sekolahnya. Boleh dong raise hand atau mungkin bisa cerita lewat kolom chat ya. Silakan kakak-kakak sekalian yang bisa cerita nih. Saya lihat di sini ada banyak guru penggerak, pengajar pelatih, bahkan fasilitator sekolah penggerak. Bahkan saya lihat tadi ada seorang instruktur kelihatannya di sini ya. Oke, baik. Pengawas sekolah juga banyak di sini ya. Oke, kakak sekalian boleh dong raise hand-nya yang ingin sharing atau mungkin bisa bercerita di kolom chat. Oke, ini ada Ibu Mulyati Bangi, panggil Ibu lagi. Kak Mulyati Bangi, panggilannya Kak Titi. Ini dari Gorontalo nih Kak ya. Temen ya, teman komunitas. Oke, baik. Kemudian nanti ada Kak Rivolan ya. Baik, kita batasi dua dulu ya Kak ya. Satu dari guru, satu dari pengawas sekolah. Oke, langsung tahu ya. Soalnya temen. Oke, baik. Kak Titi, silakan Kak Titi. Boleh bercerita. Oke, baik. Terima kasih Kak Rudi atas kesempatannya dan Ya. kakak-kakak Kak Hensi dan Kak Dini ya. Sebelumnya mohon izin saya off cam karena jaringan di tempat saya memang kurang bersahabat sejak kemarin ya. Ya, Eh, ya. saya mau cerita terkait pengalaman saya menerapkan coaching. Jadi Mm-mm. setiap kali rapat bersama rekan-rekan guru, apalagi kalau misalnya pada saat membahas naik tinggal begitu, saya selalu Mm-mm. mendengar ini ada satu nama anak yang kayaknya trending topik banget begitu Kak. Jadi Mm-mm. kan siswa di sekolah kami lumayan banyak, itu hampir 300 saya 300 ngajar ya. di SD ya. Ya. Oh iya, iya, iya. Dan pada saat kemarin waktu naik kelas itu saya penasaran dengan satu orang anak nih yang kok kayaknya seperti ini, anak ini kayaknya yang yang jadi trending topik di pembahasan Oh, pada viral saat ya. naik tinggal begitu. Ya begitu. Viral di Karena sekolahnya. yang bikin saya penasaran sekali Kak, waktu rapat itu terinformasi anak ini kan harusnya duduk di kelas 3, tapi karena nggak bisa membaca itu dan jarang masuk sekolah, makanya oleh gurunya itu diturunkan ke kelas 2, diturunkan Gitu ya. begitu. Mhm. Jadi eh, saya pun pada saat rapat itu saya sudah menyampaikan bahwa kan kita tidak serta-merta menjudge bahwa anak ini memang salah, tapi kita harus mencari tahu dulu apa sebenarnya yang Mhm. dialaminya begitu. Iya, iya, iya. Tapi ya namanya keputusan sudah keluar kan, tentu apapun yang saya sampaikan tetap akan ada pembenaran dari rekan saya begitu. Tapi ketika di saya, anak itu memang awal-awalnya eh, mau ajak ngobrol pun pokoknya no comment begitu. Nah, Mhm. jadi di minggu-minggu pertama duduk di kelas saya, semua siswa saya ajak ngobrol, saya asesmen awal gitu. Saya ngobrol santai. Awalnya memang agak susah ya mau
coba ajak diskusi, tapi Ya, ya. saya berupaya pegang tangannya begitu, saya elus-elus kepalanya, saya sampaikan bahwa saya boleh dianggap teman. Dan ternyata setelah saya coba coaching, saya baru tahu bahwa anak itu sebenarnya adalah anak yang broken home. Oh, ya, ya, Orang ya. tuanya pisah, baru kemudian dia hanya tinggal sama tantenya. Dan setelah saya telusuri juga kondisi tantenya ini, sekarang kan sudah kelas 4 anaknya, tapi belum bisa membaca begitu. Jadi bukan hanya alasan kenapa dia jarang masuk sekolah, tapi kondisi kenapa dia belum bisa membaca sampai sekarang pun itu saya telusuri begitu. Setelah saya dapat informasi dari rekan saya, kemudian orang-orang tua murid yang kebetulan sering mengantar anaknya, itu baru saya tahu kalau ternyata nantinya juga itu buta huruf gitu. Jadi dari situ saya coba dekati, saya sampaikan bahwa kalau misalnya dia maunya apa begitu, dan anak itu karena mungkin kurang percaya diri karena apalagi sudah diturunkan ke kelas 2 kan begitu, jadi agak insecure kalau misalnya mau ngomong dengan orang lain. Pokoknya sebisa mungkin intens saya ngobrol dengan dia itu lebih banyak mungkin dibanding dengan teman-temannya yang lain begitu. Dan saya tahu bahwa dia kesehariannya di rumah sering main kartu di tetangganya, baru kemudian bermain permainan yang game-game online begitu. Nah, dari saya tahu dia suka main kartu, saya coba kasih media yang sudah pernah saya bikin sebelumnya, dan ternyata dia mau gitu. Kalau di kelas saya ajak dia untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya, maksudnya saya libatkan di banyak kegiatan begitu, sambil saya berupaya untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Dan alhamdulillah sekarang berkat, kalau menurut saya sih berkat ilmu coaching itu, saya tahu gitu ya? bahwa ternyata anak-anak saya itu butuh sentuhan yang tidak hanya dari luarnya tapi juga dari hati kita ya sebagai pendidik. Mungkin itu saja. Dan sekarang alhamdulillah yang biasanya kalau menurut guru-guru yang lain, kok ke Bu Titi anak ini tiap hari masuk sekolah ya. Kalau di kami kan biasanya paling banyak itu 3 hari masuk sekolah, kalau tidak 2 hari. Sekarang alhamdulillah setiap hari, karena setiap mau pulang kan mau salim, Bu mau pulang Mama. Insya Allah besok lagi ketemu Ibu ya, saya bilang gitu. Ya Bu, jadi besok dia datang lagi, Bu saya mau datang ke sekolah, mau belajar dengan Ibu, seperti itu. Jadi ada rasa yang agak sulit kalau kita mau goreskan dengan kata-kata, dengan melihat perubahan anak itu sekarang. Jadi mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Titi. KNC, Kak Dini, saya ingin komentar dikit boleh? Lopen ya Kak Rudi. Saya ingin komentar nih. Jadi Kak Titi ini menerapkan coaching mindset which is tidak pakai asumsi ya dalam menangani murid ini. Dia terus kemudian mencoba menelusuri apa penyebabnya dan fokus pada solusi ini ya. Nanti mungkin Kak Enji dan Kak Dini bisa menambahkan. Nah, kita dengarkan dulu dari Kak Rivolan ya, dari Medan. Silakan Kak Rivolan. Malam ini jadi kakak dulu ya, Kak Rivolan. Oke, silakan Kak Rivolan. Terima kasih Kak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Hens. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rindu ketemu walaupun lewat virtual gitu. Yeah. Oke, jadi Kak Rudi, Kak Dini, Kak Hensi, kemarin mungkin saya izin Kak Rudi agak nggak aktif dulu di coaching, di webinar coaching ya, ada tugas yang luar biasa numpuk gitu. Iya, udah izin sama Kak Rudi. Jadi begini, pada saat ini saya masih mengikuti pelatihan selama 2 bulan coaching dari kementerian.
gitu ya. Ya, ya. Nah, tetapi alhamdulillahnya karena selama ini saya mengikuti webinarnya Kak Dini, Kak Ensi, dan Kak Rudi Oke. yang terus saya ikuti sampai nggak Ya, nyadar Kak Rudi ternyata ada 9 sertifikat saya yang sudah terkirim di email, baru nyadar Masya kemarin. Allah. Alhamdulillah. Itu, alhamdulillah. Nah, dari ilmu itu begitu saya ikut pelatihan, oh ternyata sangat bermanfaat sekali gitu. Karena di pelatihan itu aksi nyatanya harus membuat video coaching gitu. Itu. Ya, ya. Gitu ya. Nah, setiap Hmm. modul harus mengirimkan video coaching. Nah, jadi makin semangat nih ngikuti belajar sama Kak Dini, Kak Hensi, dan Kak Rudi nih. Alhamdulillah. Ya. Gitu ya. Kemudian eh, coaching yang saya lakukan sebetulnya selama ini saya udah mulai terapkan, tetapi belum optimal, gitu ya. Nah, Ya, kemudian Kak. dengan pelatihan yang saya ikuti dari kakak-kakak bertiga ini, saya sudah bisa enjoy dalam melakukan menjadi coach di sekolah untuk pendampingan, gitu ya. Mulai enjoy, nggak khawatir. Kalau dulu masih, aduh aku nanti mau nanya apa ya begitu. Kadang diskusi sama Kak Rudi nih, itu Ya, ya. Jadi ya, Kak. kita Ya, Kak. setelah berkali-kali kita melakukan coaching itu mengalir dengan sendirinya begitu ya. Cuman kita tetap harus pegang 3 prinsip coaching, kemudian pola pikir coaching itu memang tetap harus kita pegang gitu. Kalau itu nggak dipegang ya kita termasuk di fokus. Di fokus ini betul-betul kalau nggak kita utamakan fokus kita pasti kita nggak nyaman untuk melakukan menjadi coach gitu ya. Nah, Ya, kemudian Kak. eh, masalah saya kemarin sebetulnya udah diskusi sama Kak Rudi ya Kak Rudi sampai saya kirim videonya ya Kak Rudi. Ya. Setiap saya 3 kali saya janjian coaching sama kepala sekolah, ternyata kepala sekolah itu agak ketakutan gitu. Jadi saya Hmm. berpikir berarti kepala sekolah harus dikasih sosialisasi apa sih itu coaching gitu ya. Kenapa saya sampai tawarkan kita coaching Zoom yuk satu sekolah biar saya lihat teman-teman sampai saya tawarkan gitu itu ya. Oke, jadi eh, karena merasa ketakutan di saat saya janjian coaching itu mereka minta ditemenin wakilnya, Oh gitu. minta ditemenin ketua program keahliannya karena SMK ya kan. Jadi akhirnya saya kan bingung ya Kak Rudi ya, Iya, karena iya. aksi nyatanya harus coaching sama kepala sekolah, ternyata video yang saya ambil kepala sekolahnya itu minta didampingi. Kak Rudi ini gimana ini? Ini Iya, apa iya. dijawab ini tim coaching Bu. Tujuannya sama. Dia hanya membantu memberi masukan. Betul ya Kak Rudi ya? Itu yang saya. Ya, iya. Terus kemarin saya coba lagi ini kepala sekolah yang belum ada 1 tahun, kemudian masih muda banget, mungkin seumuran Kak Dini ya kan, masih muda banget itu. Ternyata pada saat saya datang, dia udah siap-siap sama waka kurikulumnya. Mohon Oh gitu. maaf ya Bu, saya didampingi waka kurikulum. Padahal saya pengennya mau sendiri gitu. Karena kan aksi nyata harus saya upload gitu ya. Saya takutnya nanti yang menilai aksi nyata saya apa ya? Nggak pas kok coachingnya berdua begitu itu. Tetapi sampai 3 kali Kak Rudi, Oh kepala gitu. sekolah itu minta ditemenin gitu. Jadi saya berpikir berarti saya harus memahamkan itu apa coaching gitu ya kepada kepala sekolah. Kemudian saya juga terus terus melakukan coaching supaya lebih terampil lagi begitu. Nah, besok pagi saya ada jadwal, tapi saya udah pesen. Ibu kepala sekolah sendiri ya, jangan minta didampingi. Iya. Itu. Jadi intinya setelah selesai saya coaching itu mereka merasa nyaman, bahkan mereka bilang, "Bu, kapan saya di coaching lagi?" Gitu. Masya Allah. Oke, mantap. Gitu ya. Jadi akhirnya memang ada RTL ya, Kak Rudi, RTL saya yang 2 bulan itu merancang pendampingan. Nah, di situ yang saya dapatkan dari modul saya itu salah satunya bahwa coaching untuk pendampingan itu ada 4 macam, coaching perencanaan, coaching memecahkan masalah, coaching Ya. refleksi, dan coaching kalibrasi. Nah ini Iya. saya baru mendalami ini apa bedanya di empat macam itu, kemudian bagaimana trik saya mendampingi kepala sekolah. Itu aja, terima kasih. Iya. Sama satu lagi Kak, tim Ya. coaching itu apa? Kan Apa sering itu? tim coaching ya. Oh, tim coaching iya. Makasih saya lanjutkan. Saya dapat ilmunya dari Kak Rudi. Jadi
Kalau tim coaching itu tujuan dari coaching itu sama, hanya orangnya ada beberapa. Itu ya Kak Rudi ya. Ya, Tapi kalau grup coaching kita coaching beberapa orang dengan tujuan yang masing-masing. Dan ini pernah saya lakukan pertama kali dulu Kak Rudi. Saya sendiri ya, ya. confused karena nggak bisa mengakomodir tujuan dari beberapa orang yang saya coaching. Waktu itu sebetulnya nggak sengaja mau coaching, tapi guru-guru minta di coaching barengan gitu. Ya, Ini ya. saya alami grup coaching itu tujuannya berbeda. Tetapi kalau tim coaching, ini dapat dari Kak Rudi ya. Tim coaching itu tujuannya sama, hanya yang satu membantu untuk memberi masukan atau ide begitu ya. Itu Ya, aja. ya. Terima kasih Kak Rudi, Kak Sama-sama Kak Esti, Kak Rivolan. Dini. Iya. Sama-sama. Wah, saya kasih love-love deh buat Kari Polan. Ya, Iya. makasih, makasih. Ya, semoga kakak-kakak dari Loop Institute of Coaching juga mendengar nih ya. Ternyata ada kebutuhan untuk belajar grup coaching dan tim coaching nih ya buat para guru. Karena kan guru yang ditangani nggak cuma sedikit ya. Banyak muridnya satu kelas bisa jadi 30 orang gitu ya. Kemudian jadi ini juga ya kita melihat bahwa pelaksanaan coaching di area guru untuk pembelajaran dan di pemimpin sekolah nih Kak ya. Jadi Kak Rivolan kan pengawas sekolah sebagai pemimpin sekolah. Kak Hensi dan Kak Dini masih bisa satu Kak, lagi kah untuk sharing? Ini ada Kak Kak Lalu Rudi Ismail. sedikit ya. Kita ini dulu kali ya, elaborasi bentar ya. Oh, Oh, Tapi mau saya dielaborasi bentar. apresiasi banget nih Kak Rudi sharing Ya, Kari Polan sama Kak Mulyati tentang coaching ya. ya, Bahwasanya ternyata mereka sudah mengaplikasikan coaching itu di dalam sekolah mereka gitu ya, terutama ke anak didik. Nah ini sama ini seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara nih Kak Rudi. Oh ya, sebentar Kak. Sebentar ya. Saya harus Iya. sambil oke ini agak multitasking dikit nih ya Iya. moderatornya. Jadi Oh iya, aduh ini tadi kita sedikit ya. lupa nggak dibahas ini yang ini Kak. Jadi, oh iya, Em, kakak kakak di dalam pembelajaran ada 3 hal kunci ya. Yang pertama itu sumber belajar, kemudian yang kedua guru, dan yang ketiga itu anak didik atau murid. Nah, interaksi ini kakak antara guru dengan murid biasanya terkadang guru itu menggunakan yang pertama polanya nih ya, biasanya ada yang satu arah. Guru ya dia sebagai center dari semuanya gitu ya karena satu arah tadi. Bahkan ada yang dia interaksinya dengan materi saja gitu ya, tapi melupakan anak didiknya. Nah, ada yang sudah menggunakan 2 arah antara guru dengan anak didik. Ada juga yang menggunakan 3 arah nih Kak Rudi. Guru Iya, iya. murid, murid dengan murid. Nah, ini juga menarik. Tapi ada juga yang menggunakan banyak arah gitu ya. Murid dengan murid, kemudian guru, guru ke murid. Nah, artinya di dalam pembelajaran bagaimana guru itu tidak harus interaksinya satu arah gitu. Kalau kalau dia hanya menggunakan satu arah yang terjadi adalah bebannya kan ada di guru ya. Sedangkan Iya, tadi iya. Kak ini tadi menjadi bosan gitu ya. Bertanya-tanya ini untuk apa ya buat saya. Nah, terkadang guru itu perlu istilahnya sebagai fasilitator bagi anak didiknya. Jadi pendampingannya di dalam kelas itu bisa jadi misalnya nih, murid ya berdiskusi dengan muridnya bagaimana memecahkan masalah, kemudian balik lagi ke gurunya nih. Ya, bagaimana ya istilahnya berkonsultasi, bertanya kepada guru. Nah, terkadang posisi guru itu tidak harus di depan nih Kak Rudi, Kak Dini. Jadi meskipun dia memberi contoh gitu ya, Ini Kak ya berarti Kak. Sarah, ya. Heeh. Saya bukan orang Jawa, meskipun pernah Apa tinggal di Jawa ya. mau saya bantu bacakan Kak? Ya, boleh Kak Rudi. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Iya. Nah, guru ya pendidik itu poin pertama sama 2 itu sudah dilakukan oleh guru. Jadi dia berada di depan sebagai contoh. Kemudian panutan gitu ya. Kemudian memberi ilham buat anak didiknya. Tetapi terkadang guru itu perlu berada di belakang, hanya support system gitu ya. Memberikan dukungan, memberikan apa istilahnya ada istilah yang saya sangat suka itu ya. Guru itu tidak eh, tidak menyuruh melihat sesuatu gitu ya, tetapi Ya, hanya ya. membuka jalan buat anak didiknya. Oke. Nah, Membuka jalan buat anak didiknya ya ya. Oke. betul. Jadi artinya
dalam banyak hal mungkin perlu ada di belakang gitu sehingga anak didiknya bisa berpikir sendiri, kemudian mampu mencari solusinya gitu ya. Terkadang kan kalau guru kan pengennya ngasih solusi aja nih Kak Rudi ya. Nah ini pas Ya. banget nih Kak Dini dengan konsep coaching. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu eh, ya guru ya guru guru itu ya perlu memberikan support gitu ya, support kepada anak didiknya ya dalam pembelajaran di kelas mungkin perlu memantik anak didiknya kayak tadi yang dilakukan oleh Kak Mulyati di kelas gitu ya. Mungkin Ya, ya, ya. perlu diberikan pemantik terhadap anak didik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi kan juga Kak Titi tadi cerita tentang bermitra tadi ya. Dia mencoba membuat pendekatan gitu ya Kak ya. Iya, Artinya betul Kak prinsip Rudi. coachingnya dijalankan di sana ya Kak ya. Iya. Ya, oke. Dan menariknya adalah ketika apa guru menempatkan dirinya sebagai mitra bagi anak didiknya seperti Kak Rivolan dan juga tadi pengalaman ya pengalaman Kak Mulyati kalau nggak salah ya Kak Rudi ya Ya, ya. anak didiknya lebih terbuka gitu ya karena dia merasa oh saya jadi temannya buat guru saya ini ya bukan apa sebagai musuh atau bukan sebagai sebagai apa ya anak kecil gitu ya. Ya, Iya. ya. Nah ini Karivolan, jadi bisa jadi nih ya ketika Karivolan tadi ya berhadapan dengan kepala sekolah dan kepala sekolahnya merasa takut gitu ya untuk ya minta ditemani dengan wakil kepala sekolah. Nah ya kondisi yang sebagai coach sebagai mitra dengan coachingnya ini perlu dikedepankan. Ya, oke. Baik. Jadi perlu kemitraannya nih berarti ya, Kak Hensi ya. Kak Dini mungkin ada tanggapan nih dari atau kita minta lagi Kak Lalu Ismail untuk bercerita lagi atau Kak Dini langsung menanggapi? Yang mana nih Kak Dini? Sedikit aja kali ya. Saya mau Boleh. bahas sedikit ceritanya dari kamu ya tadi. Tapi sedikit aja mungkin kalau dari kalian cerita tadi, sepertinya Karifolen tuh sudah kemitraannya udah, cuman mungkin stereotip bahwa mungkin pengawas itu ya yang susah Oh, dilepaskan ya. mungkin ya. Jadi memang butuh edukasi coaching banget. Nah, yang tadi kamu lihat diceritakan bahwa anak didiknya jadi lebih terbuka, kemudian jadi solusi yang dikasih jadi lebih tepat sasaran ketika dengerin dulu, mendengarkan. Nah, ini kaitannya dengan personal map istilahnya. Jadi setiap orang itu punya peta yang berbeda di kepalanya masing-masing. Jadi ketika seorang guru memberikan solusinya kan datangnya dari guru. Sedangkan guru itu punya pengalamannya sendiri, cerita hidupnya sendiri, latar belakang sendiri yang belum tentu cocok sama muridnya. Nah, di sini Ya, ya. pentingnya mendengarkan supaya nanti solusi yang dikasih bisa lebih tepat seperti itu setelah kita mendengarkan. Jadi di situ pentingnya coaching dalam pendidikan. Itu sih. Boleh kita ke Kak Lalu Ismail mungkin? Ya. Kak Rudi. Kak Lalu Ismail, boleh open mic tadi sempat raise hand ya. Silakan Kak Lalu Ismail. Baik, terima kasih Kak Rudi, Ya. Kak Lidi, dan Kak Hensi. Sayang saya lihat Kak Eka tidak ikut. Ini senior-senior yang sudah memberikan pengalaman berarti. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu apa itu pengalaman yang tidak boleh difoto, tidak boleh direkam. Ya, ya. Itu untuk pertama kali melakukan coaching yang formal betul pada saat uji kompetensi Kak Rudi. Uji kompetensi. Pengawas Iya. sekolah ada uji kompetensi coachingnya ya Kak ya? Wah, untuk Masya Allah. ke pengawas utama itu syarat wajib juga coaching itu. Akhirnya yang betul-betul yang obrak-abrik, yang saya obrak-abrik itu memori dari Kak Dini, Kak Hensi, Kak Rudi itu, Oh Kak Eka gitu. terus itu aja yang saya ubak-ubak gitu. Iya, iya. Jadi dan itu beda dengan Kak Rivolan tadi. Kita menghadapi teman. Kalau di coaching untuk kegiatan uji kom itu kita diambilkan kepala-kepala sekolah di sekitar Jakarta sama direktorat. Itu yang kita coaching. Nggak Masya pernah Allah. kenal,
lalu begitu pertama masuk ruangan, kebetulan saya bagus sinyal wifi di rumah, di kampung. Aksesornya pertama sudah harus bawa laptop putar dulu untuk jangan sampai ada orang gitu. Ya itu lumayan bawaan stres juga. Jadi ini juga mungkin untuk teman-teman guru, teman-teman pengawas lainnya yang ke depan ingin menekuni profesi baik guru, kepala sekolah maupun pengawas, ketika ingin naik ke tingkatan yang lebih tinggi itu memang coaching itu menjadi salah satu prasyarat. Coaching itu menjadi salah satu prasyarat. Ya. Oke. Jadi Noted, kami catat. 1 jam pertama kalau dia. Jadi kita disiapkan dulu. Baru menit, 2 menit, 3 menit itu dikasih materi, itu dibacakan, itu tidak ditulis itu. Bla 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 bla, kita harus rangkum, lalu langsung dihadirkan role playernya, langsung oke itu hantam. Masya Allah. Tapi ya kembali lagi karena ada nyesal juga kenapa saya tidak aktif waktu Kak Dini, Kak Hersi, Kak Rudi itu kan sering memancing kita untuk pada saat kita webinar sebelum itu, saya menyesal juga kenapa dulu tidak aktif gitu. Oh begitu Kak. Iya, ada penyesalan juga. Itu pengalaman yang paling up to date saya rasakan. Sehingga ini juga berbagi ke teman-teman yang ikut hadir malam ini, yang ke depan bernasib untuk uji kompetensi, yang syaratnya salah satunya untuk ke pengawas utama atau guru utama itu wajib hukumnya ya itu coaching itu. Wajib hukumnya, pakai wajib hukumnya ya. Nah, sehingga kalau yang sifatnya kalau kita di internal dinas memang bagus juga kita diberikan. Tapi kalau di warna yang malam ini dan yang sebelum-sebelumnya kan beda. Ada warna beda antara materi atau model-model yang kita diberikan di pelatihan internal kementerian dengan gaya-gaya yang diberikan oleh Kak Hensi, Kak Rudi dan lain-lain. Ada nuansa beda. Mungkin karena mungkin berbeda profesi itu mungkin. Sehingga, gitu ya. Sehingga saya tidak gagap juga begitu sebelum orang baru ya. Alhamdulillah. Itu aja yang saya pakai memori beberapa kali pelatihan 3-4 kali itu alhamdulillah bisa. Sehingga malam ini beberapa teman senior di NTB juga saya ajak. Alhamdulillah. Yang saya lihat tadi sudah daftar itu rata-rata yang golongan 4C guru itu banyak yang hadir malam ini. Masya Allah. Sengaja saya pancing untuk bisa berbagi di sini. Lumayan pengalaman yang bisa kita dapatkan di kegiatan kami. Itu aja sih, karena kemarin itu tidak boleh diputung, tidak boleh direkam. Jadi kami juga harus jujur, tidak berani. Sudah ada rencana, udah direkam aja sebagai bahan apresiasi, tapi memang tidak diperbolehkan. Oh gitu ya. Ini cerita pun mungkin, jangan-jangan cerita juga tidak boleh, sangat rahasia. Oke, itu aja pengalaman sedikit Karuni. Kan ini mudah ada manfaatnya untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hensi dan Kak Dini, harapan teman-teman di sini, kakak-kakak di sini adalah nuansa yang berbeda dari pelatihan-pelatihan yang sudah sering diikuti. Karena memang saya lihat di sini ada guru penggerak seperti Pak Hendro atau jangan-jangan sudah pengajar praktik ya. Kemudian juga ada beberapa sudah fasilitator guru penggerak dan sebagainya. Mungkin kita pengen ngasih nuansa baru nih buat kakak-kakak di sini Kak. Mau siapa dulu nih, Kak Hensi atau Kak Dini nih? Kak Hensi dulu mungkin? Silahkan. Kak Rudi. Saya share screen atau bagaimana Kak? Boleh. Ini ya Kak ya. Jadi mungkin saya sharing sedikit. Saya sudah memberikan bahkan istilahnya sosialisasi ke daerah ya. Pertama kepada kepala sekolah dan juga pengawas mengenai pentingnya coaching bagi pendidik. Nah ini merubah mindset sekali nih Kak Rudi. Jadi merubah mindset dari yang tadinya kalau kepala sekolah orang leader gitu ya. Kalau terkenal itu kalau di dunia pendidikan orang yang biasa nunjuk gurunya gitu untuk melakukan. Nah, ketika diberikan coaching, diberikan materi coaching,
membawa nuansa baru bagi mereka. Oh, ternyata sebagai seorang leader, pemimpin, bagi anak buahnya gitu ya, bagi stafnya perlu ilmu coaching gitu untuk memantik ya guru-guru di sekolah gitu ya, dengan model yang baru. Ya biasanya kan mereka istilahnya directing gitu ya, directing, memberi instruksi, memberi perintah gitu ya. Bahkan ya, nggak pernah model dengan memantik bertanya gitu kepada yang diperlukan gitu ya. Selama ini tidak pernah. Nah, ini berubah sekali gitu gaya mereka. Ya, ya, Kak. Dari pengalaman mereka ternyata saya sudah melakukan coaching itu kepada guru. Ada nuansa yang berbeda gitu. Ada nuansa yang berbeda. Ya, ada juga pengalaman nih ketika misalnya guru mengcoaching anak didik ya. Nah, selama Ya. ini kesannya kalau misalnya anak didik ya dipanggil guru BK nih Kak Rudi ya. Kesannya kan, oh kalau saya dipanggil guru BK, saya ada masalah. Saya menjadi troublemaker ini bagi sekolah gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan coaching, berangkatnya kan Oh kita ya. tidak harus dari masalah nih Kak Rudi. Kan ini ya. Jadi Iya, iya. anak-anak merasa nyaman ketika bercerita, merasa lebih terbuka gitu ya Iya, iya. dengan gurunya. Beda kalau misalnya yang manggil adalah guru BK tadi, apalagi dipanggilnya di suatu ruangan gitu ya, di dalam ruangan. Ngomong-ngomong guru BK, ini ada satu peserta yang saya kenal guru BK nih ya, Kak Erni ya. Nanti kita tahu dong ceritanya ya, Kak ya. Oke. Iya. Oke. Nah, Kak Oke. Rudi, ini coaching itu sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan dia itu kan sebagai among tuh, sebagai Oh among. ya. Artinya perannya itu ya tidak hanya sebagai mitra sejajar, tapi dia juga harus mampu berkolaborasi dengan coachingnya atau dengan kalau guru dengan anak didiknya, kalau kepala sekolah dengan mitranya adalah guru. Ya, oke, baik. Kemudian ya yang paling penting tadi ya dari pengalaman Kak Lalu, kemudian Kak Mulyati, Kak Rivolan, bahwasanya ternyata peran coach itu dia membantu ya, membantu orang sebenarnya, membantu gurunya, membantu anak didik ya untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Kemudian bagaimana seorang guru mampu merangsang pemikiran tingkat tinggi gitu ya di dalam proses belajar mengajar. Merangsang pemikiran tingkat tinggi, Wah. Kayak gimana Nah, tuh merangsang pemikiran tingkat tinggi itu, Kak? iya. Em, nah, mungkin nanti Kak Dini yang lebih banyak bercerita mengenai ini ya. Ini Mas, Ya, oke. ya bagaimana kemudian nanti metakognisi gitu ya bagi Oke. anak didik. Oke, Kak Dini, bola udah dilempar ke Kak Dini nih ya. Tentang metakognisi nih, gimana nih, Saya Kak? tangkap bolanya. Oke, oke. Iya. Jadi kalau malam ini sih kita sebenarnya sharing-sharing aja ya. Jadi kenapa sih coaching ini penting untuk dimasukkan dalam pendidikan? Jadi salah satu ada banyak hal-hal yang saya yakin Bapak kakak-kakak di sini udah tahu semua gitu ya. Jadi kita sharing lagi aja bahwa ada hal-hal atau faktor-faktor yang bisa menguatkan proses pembelajaran. Salah satunya adalah metakognisi atau saya menyebutnya meta learning. Jadi belajar tentang cara belajar. Nah, ini Belajar hal tentang yang cara belajar. yang saya waktu sekolah sih nggak pernah tahu itu gitu. Sedangkan kalau kita tahu atau ketika murid itu tahu bahwa strategi apa sih yang tepat untuk dia belajar seperti itu, nah itu akan menguatkan performa atau hasil belajarnya. Nah, metakognisi itu adalah berpikir tentang saya harus berpikir seperti apa tentang pelajaran ini atau bagaimana saya harus belajar tentang ini. Nah, di situ akan sangat bisa menguatkan hasil pembelajaran. Itu bisa didapatnya gimana? Bisa nggak disuruh gitu, atau maksudnya bisa nggak ke guru nyediain satu dan itu akan cocok untuk semua? Tentu aja nggak bisa karena setiap anak itu kan berbeda. Jadi dalam coaching kita meyakini kalau semua orang itu kan punya keunikannya masing-masing, punya potensinya masing-masing, sama dengan kurikulum mereka yang sekarang ini kan. Nah, disitulah coaching bisa masuk untuk mungkin di awalnya bisa dikasih gambaran dulu ada berbagai macam gaya belajar nih atau ada berbagai macam. Nah, kalau kamu seperti apa? Di situ coaching masuk. Kita bertanya karena nggak ada yang disebut dengan satu itu bisa untuk semua gitu.
Jadi kalau di pembelajaran atau di coaching itu kita perlu setiap individu, kalau saya mungkin lihatnya dari POV pembelajar nih, saya muridnya ya misalnya. Saya muridnya, saya harus tahu diri saya kayak gimana supaya saya bisa belajar dengan maksimal. Untuk saya bisa tahu diri saya seperti apa, saya butuh dibantu berpikir nih. Dibantu untuk ada orang yang nanyain ke saya strategi seperti apa sih. Saya pribadi pernah mengadakan webinar, pernah mengadakan pelatihan, kemudian di awal itu saya tanyakan dulu, ada kuisnya gitu ya tentang gaya belajar, kemudian peserta yang hadir itu ngomong kalau, oh kalau misalnya saya tahu ini dari dulu, sepertinya belajar akan jadi lebih mudah deh, kalau saya tahu ini waktu sekolah dulu. Jadi itu metakognisi, memikirkan bagaimana saya harus berpikir. Kayak gitu. Ya. Ini gimana? Kita lanjut, saya lanjut dulu atau ke KNC dulu? Teorinya Wijen nih Kak Rudi. Oke, saya tampilkan ya. Iya, Boleh. Oke. Gimana nih Kak? Ada 6. Ini masuk ke 6 aspek teori pemahaman. konstruktivisme sebenarnya. Jadi Ya. bagaimana pembelajaran itu ya di dalam kelas, maka ada yang namanya backward design. Sekarang Backward design ya. Oke. kurikulum Merdeka, guru itu bukan menentukan topik dulu, tapi diminta untuk menentukan tujuan pembelajarannya apa. Kemudian baru nanti kalau tujuan pembelajarannya sudah dapat, maka menentukan topik yang pas untuk anak didiknya. Nah, dalam teorinya Wijen, yang ingin dikedepankan ke anak didik itu adalah pemahaman mereka terhadap pembelajaran itu sendiri, bukan kayak Bloom taksonomi ya, yang ditekankan lebih ke arah konsepnya. Nah, dari teori ini saya ingin nyambung nih ke penjelasan Kak Dini. Anak itu unik, sehingga ya ini kaitannya dengan pengenalan diri. Dalam teorinya Wijen, bagaimana guru itu mampu ya nantinya di dalam kelas memahamkan anak itu, mampu mengenali dirinya sendiri seperti apa, kekuatan apa yang mereka miliki gitu ya. Apa yang mereka harus lakukan dengan kekuatan yang mereka miliki itu. Jadi mereka keluar dari sepertinya kayak misalnya masalah gitu ya. Kadang kan anak didik itu ngomong gitu ya, saya itu nggak pinter loh di matematika, saya nggak bisa ngerjain ini. Nah ini coaching akan membuka paradigma yang seperti itu, paling tidak membantu anak didiknya gitu, membuka kerawala baru, pemikiran baru. Kerawala baru ya. Ya dia mengetahui di mana sih potensinya berada. Nah, nambah ini Kak Hensi. Jadi kalau berdasarkan dari teori yang dikasih Kak Hensi ini, berarti tujuan pembelajaran yang keenam ada pengenalan diri. Di mana dalam coaching tujuannya juga adalah self awareness atau lebih menyadari tentang diri sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi kalau tadi di awal saya bilang, aduh ini apa gunanya sih belajar fisika, ini apa gunanya sih belajar kimia. Tapi kalau misalnya pembelajarannya disertai dengan coaching, bisa jadi dengan saya belajar fisika, saya jadi lebih kenal diri sendiri. Lah, kan jadi bermanfaat ya. Saya jadi dengan belajar itu, oh saya jadi tahu ternyata saya tuh misalnya lebih suka kalau belajar itu mendengar. Nah, itu bisa saya pakai tuh di aspek-aspek lain dalam hidup saya. Nggak hanya di pelajaran itu aja. Nah, jadi dengan memasukkan coaching dalam proses pembelajaran, manfaatnya nggak hanya anak itu jadi lebih kuat untuk proses belajarnya, tapi nanti anak itu bisa menggunakan hasil dia mengenal dirinya untuk aspek-aspek lain dalam kehidupannya. Gitu Kak Rudi Pensi. Ya. Setuju. Ya. Ini artinya coaching itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan bagi para pendidik. Iya. Prosesnya gimana nih Kak Dini tentang pengenalan diri tadi nih? Oke, nah kita ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin coaching dalam pendidikan, tentu aja kita nggak bisa melepaskan dari pendidikannya itu kan, dari pembelajarannya itu. Nah, jadi kalau tadi saya udah spill dikit tentang faktor yang menguatkan pembelajaran, ada personal map. Jadi setiap orang itu berbeda berdasarkan latar belakang keluarganya, pengalaman dia, apa yang sudah dia jalani, dan sebagainya. Nah, ada juga keyakinan atau belief atau apa yang dia yakini. Jadi kalau dalam belajar, keyakinan itu ternyata berpengaruh loh sama hasil belajarnya juga. Misalnya seorang murid
meyakini kalau saya mah udah nggak bisa matematika, pokoknya mau diapain juga saya nggak bakal bisa. Kalau keyakinan itu masih dia simpan, mau gimana pun bagusnya gurunya ngajar, dia akan tetap nggak bisa. Karena dia meyakini itu. Nah, gimana menggoyang atau mengubah keyakinannya biar lebih produktif? Bukan mengubah ya, gimana biar keyakinannya itu bisa lebih produktif gitu. Karena kalau dibilang nggak bisa, ya udah selesai. Nah, salah satunya juga dengan coaching, lagi-lagi dengan bertanya. Karena kalau kita berceramah atau memberi solusi, itu nggak masuk gitu. Tapi kalau kita bertanya, kemudian kita mendengarkan dari jawabannya, kita bisa mempertanyakan lagi, apa buktinya kamu nggak bisa matematika? Pernah nggak ada saatnya bisa matematika? Atau kapan dalam hidup kamu bisa matematika walaupun hanya sedikit? Kemudian guru bisa menambahkan seperti yang tadi, siapa yang sharing tentang muridnya, Kak Titi. ya Nah, Kak Titi. Bunyati. Nah, itu memasukkan pemahaman sesuai dengan apa yang diceritakan oleh siswanya. Di situ bisa membantu menggeser belief-nya atau keyakinannya jadi lebih produktif. Itu belief. Kemudian learning style tadi sudah diceritakan, mungkin kakak-kakak di sini juga sudah tahu ya. Nah, emotional intelligence. Jadi ketika kita belajar, yang paling baik adalah kondisi otak rileks. Karena kalau kondisi otak rileks itu materi mudah masuk. Kenapa? Karena otak kita itu ada frontal cortex bagian belajar, bagian penalaran, dan ada bagian amigdala bagian perasaan. Nah, remaja itu menurut hasil penelitian, otak remaja itu lebih aktif bagian amigdala atau bagian perasaan. Apalagi kalau misalnya ada hal yang dianggap mengancam. Nah, jadi kalau misalnya anak itu yang aktif amigdalanya, itu bagian frontal cortex-nya nggak berfungsi. Jadi seperti on-off gitu. Mana yang on? Kalau yang on amigdala, frontal cortex-nya off. Dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, ini perlu regulasi emosi untuk Regulasi bisa emosi. supaya remaja atau yang di bawahnya itu bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Nah, jadi yang untuk untuk kita memfasilitasi proses belajar itu nggak cuma ngurusin materi pelajarannya, tapi juga ngurusin banyak faktor-faktor dari si murid ini. Yang mana ini tuh salah satunya bisa diselesaikan dengan menggunakan coaching, yaitu dengan cara bertanya, memberikan pertanyaan terbuka, dan mendengarkan. Seperti itu. Ya, Gitu. oke. Nah, Oke. kemudian kita mau lanjut atau mau buka pertanyaan dulu ke Rudy atau gimana? Mungkin karena terbatasnya waktu kita mungkin tanya jawab aja kali ya Kak ya. Tapi Boleh, intinya boleh, kan boleh. sudah didapatkan nih ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan adalah sebetulnya ada tools atau perangkat yang bisa digunakan guru untuk bisa meningkatkan hasil belajar murid ya. Ya kayak regulasi emosi tadi Kak Dini juga cerita tentang regulasi emosi ya. Oke, baik. Mungkin ini kakak-kakak sekalian boleh mengajukan pertanyaan lewat kolom chat atau mungkin raise hand barangkali yang pengen open mic. Sambil ini ada satu pertanyaan nih Kak dari Kak Hasan Rusdi. Kalau coaching kan bersifat personal, apakah mungkin melakukan coaching secara klasikal? Nah, oke. Grup Siapa maksudnya. nih? Ya, grup. Oke, Kak Ensi mau jawab, silakan Kak Ensi. Boleh. Ya. Alhamdulillah saya udah beberapa kali grup coaching ya. Melakukan coaching. Nah, Kak Hasan ya pertanyaannya. Ya, Jadi Kak Hasan. coaching itu Kak boleh dilakukan tidak hanya one to one. One to one itu tadi ya kalau istilahnya Kak Hasan personal gitu ya. Satu dengan satu gitu, satu coach dan satu coaching. Tapi bisa juga dilakukan dengan satu coaching, kemudian satu coach dengan beberapa coaching. Namanya grup coaching atau ada tadi ya istilahnya Kak Rivolan tadi juga ya, tadi muncul tuh tim coaching. Tim Nah, coaching. jadi boleh Kak Hasan. Kalau bagaimana tekniknya nanti kita belajar bareng dulu. Ya, ya, oke. Nambahin sedikit boleh, Kak Rudy? Silakan, Kak. Nah, jadi kalau coaching yang murni, itu ada batasannya untuk grup coaching. Maksimal 12 orang kalau nggak salah ya versi ICF. Nah, tapi kalau sebagai guru, kalau menurut pendapat saya pribadi, boleh aja dilakukan secara klasikal, tapi mungkin tekniknya bisa jadi misalnya guru kasih pertanyaan, kemudian muridnya menuliskan
masing-masing. Kemudian nanti yang mau share bisa share. Nah, itu bagian Hmm. dari fasilitasi juga yang di situ masuk unsur coaching seperti itu. Oh, fasilitasi yang masuk unsur coaching di sana ya Kak ya. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat dan 1 orang yang resen ini, Kak Siti Wulandari. Silakan Kak Siti, boleh diajukan pertanyaannya. Kakak hebat, ada Kak Rudi, Kak Hensi, sama Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai intermezzo yang pasti saya sangat bahagia bisa tergabung dan terundang di kegiatan ini. Kakak mohon izin, ini mungkin sedikit sharing dan sekaligus pertanyaan ya. Iya, Kak. Selama ini untuk pemahaman coaching yang pernah saya pelajari, karena kebetulan saya juga guru penggerak, itu saya terapkan di sekolah saya berkenaan dengan permasalahan guru, karena kebetulan saya kepala sekolah. Tapi permasalahan guru itu berawal dari hasil pembelajaran siswa yang menurun. Ya, jadi karena ada suatu peristiwa atau problem pribadi dari seorang guru, sehingga dia mempengaruhi faktor dia mengajar. Nah, di situ saya mencoba untuk mengelola coaching saya. Nah, dari pemahaman yang sudah saya dengarkan tadi, ada beberapa, mungkin saya yang kurang memahaminya. Dalam coaching saya itu saya lebih banyak begini, Kak. Jadi ke coachingnya saya menggali permasalahan apa yang sedang dihadapi, lalu nanti coach sendiri yang menyelesaikan tidak memberikan solusi, karena saya khawatir ada sedikit ini pemahaman saya dengan konseling. Nah, mungkin nanti sini saya diberikan penguatan apakah ada perbedaan antara coaching dengan konseling yang selama ini saya pahamkan. Terima kasih kakak-kakak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin ini bisa disambungkan sama pertanyaannya Kak ini kali ya, Kak Risnawati Sulaiman ya. Kak Dini sudah merespon lewat kolom chat, tapi mungkin boleh dielaborasi lagi Kak. Mungkin agak nyambung kali. Oke. Silakan ya, karena Kak Dini yang menanggapi Kak Risnawati, silakan mikrofon kami sampaikan kepada Kak Dini. Oke, itu nggak dilempar. Kalau tadi kan tadi dilempar kursi sama Dilempar Sarah. gitu, bentar. Jadi kalau bukan mentoring, konseling ya, konseling dengan coaching. Sebenarnya kalau bicara konseling itu range-nya sangat luas. Ada konseling yang sangat mirip dengan coaching juga. Hanya bertanya, solusi juga datang dari kliennya gitu ya, dari konselingnya gitu. Jadi ini konseling yang mana dulu? Tapi ini yang saya jawab adalah yang general aja ya, kayak yang umum. Secara umum, konseling itu untuk memecahkan masalah. Sedangkan coaching bisa untuk memecahkan masalah, bisa juga untuk meningkatkan performa. Jadi yang di coaching nggak harus yang bermasalah aja. Yang udah pinter mau ke Olimpiade di coaching biar tambah bagus hasilnya. Itu bisa banget. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, kalau konseling mungkin akan banyak gali-gali masa lalu karena cari tahu penyebabnya. Misalnya ada trauma, misalnya ada pola asuh di masa lalu, dan sebagainya. Kalau coaching, bukannya nggak boleh ngomongin masa lalu, tapi orientasinya atau fokusnya adalah ke depan. Jadi kalau misalnya coachingnya cerita tentang, karena dulu orang tua saya begini, kalau konseling mungkin bisa mendalami itu lebih banyak, kalau coaching harus lebih bawa ke depan. Oke, jadi orang tua kamu melakukan ini, dan ini. Sekarang yang kamu inginkan seperti apa? Bawa ke sekarang, apa yang bisa dilakukan untuk masa depan? Bawa ke masa depan. Jadi coaching itu titik beratnya lebih ke masa depan. Seperti itu. Itu secara umumnya. Kemudian untuk yang sekalian Kak Arisnawati, kalau udah sampai ada berbahaya secara fisik, melukai diri sendiri, atau mau bunuh diri, itu sudah harus dirujuk ke psikolog. Bisa di coaching tapi harus dilengkapi dengan itu. Seperti itu. Coaching itu lebih banyaknya untuk yang masih bisa diajak berbicara, yang masih fungsional, masih mau berpikir. Kalau sudah sampai tidak bisa berpikir, itu sudah harus dirujuk ke psikolog atau profesional konselor yang menangani psikologis. Seperti itu. Gimana Kak? Terima kasih Kak Deni.
Saya bisa mengundang satu orang guru BK nggak untuk ngobrol nih Kak Dini? Boleh. Kayaknya saya tahu. Ya, Kak Erni, halo Kak Erni, guru BK dari Makassar. Halo Kak, Duh, dari Oke. tadi nyimak Iya, nih Kak gimana? Erni boleh dong ceritanya sebagai guru BK yang saya lihat Kak Erni kan juga seorang fasil juga ya. Mungkin boleh dong cerita-ceritanya pengalamannya sebagai guru BK dalam kaitannya dalam penerapan coaching. Oh ya, sebagai informasi juga nih kakak sekalian nih, Kak Erni juga alumni pelatihan coaching dengan hati ya. Ya Kak Dini ya, Kak Ensi dan kakak sekalian di sini ya. Mungkin boleh juga nih cerita ya Boleh sekalian ceritanya dengan testimoni. pengalaman yang dulu ya. Oke. Silakan Kak Erni, boleh dong cerita. Baik, terima kasih. Ini ceritanya pasti panjang nih kalau saya. Iya. Kayaknya dibatasi. Ya, 2 menit. Ya. Mohon maaf ini nutup kamera soalnya ada jam 10 di sini. Ya, ya Kak. Minggu lalu ketemu Coach Dini juga. Saya sempat nanyain juga ya Coach Dini ya. Gimana sih nih Coach? Saya tuh kadang-kadang susah lepasin topik konselingnya karena sudah 25 tahun jadi konselor. Jadi kadang-kadang, tapi memang lagi berproses untuk eh bagaimana cara melepas apa ya, tutup lepas gitu topinya. Misal ketika memang persoalannya harus eh diselesaikan dan melihat ke belakang, maka saya fokus menggunakan konseling. Tetapi Oke. ketika memang eh apa ya, memunculkan motivasi, mungkin di situ ada rendah diri, siswanya rendah diri, atau kadang-kadang juga ke CGP itu kan, CGP itu kadang insecure ya, terlebih apa sebelum ini loh Bu, ini tugasnya begini, bla bla bla, belum dapat fasilitas dengan sekolah dan yang lainnya. Nah, pertanyaan yang sering pertama sekali itu seperti yang Coach Dini sering contohkan ya, situasi apa yang Bapak rasakan saat ini atau Ibu gitu. Itu sebenarnya kalau tadi pertanyaannya konseling dan apa ya, coaching itu sebenarnya sangat apa ya, seiring begitu belajar terus-menerus saya sudah bisa sedikit membedakan bahwa oh saat ini saya lagi mengkonseling, di lain sisi saya lagi mengcoaching. Contoh, ketika murid-murid itu rendah diri dan uh, mungkin ini terkait cita-cita ya, apalagi misal di karir. Kalau di konselor saya mau bahas dulu. Kalau di bimbingan konseling kan fokus ke 4 ranah: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fokus Ya. konseling kadang-kadang biasanya di persoalan pribadi dan sosial. Nah, Ya, ya. enaknya kalau mengcoaching itu ketika di karir. Bagaimana mereka Hmm. merencanakan karir dengan menumbuhkan potensi yang mereka miliki. Oke. Itulah salah satu yang benar-benar bermakna menurut saya selama mengikuti apa ya, belajar coaching ini. Dan kan saya suka kelasnya Coach Dini itu karena saya bisa terbuka ngomong, Coach ini kok gini ya, ini kok gini ya. Maksudnya saya merasa menemukan chemistry ketika bertanya ke Coach Dini dibanding coach-coach lain. Ya, ya, ya. Gitu. Karena dia Jadi S2 psikologi pendidikan Kak ya. ya, Ya, oke. Terima kasih sharingnya Kak Erni ini ya, memperkaya makasih diskusi Coach. kita ya. Oke, semoga Kak eh, Karena Dari chemistry-nya tadi ya. nyampe. Ya. Ya, Ya, oke, baik. Oke, karena waktu juga nih Kak Dini, jadi mohon maaf ya kakak sekalian, mungkin semoga yang pendek tadi bisa menginspirasi kakak-kakak sekalian. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, mungkin lewat WhatsApp aja kali ya. Ya, oke, baik. Oke, waktu Jangan Kak Rudi, kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita undang ya gitu ya. Padahal pertanyaannya masih banyak di kolom chat. Iya. di Oke, pelatihannya oke. lu. Iya, ini banyak nih pertanyaan belum kita jawab nih. Cuman ya mohon maaf kakak sekalian karena kita ini mungkin bisa terjawab di sesi yang lain ya, sesi yang lain nanti yang akan disampaikan oleh Kak Sarah. Oke, baik, waktu dan sinyal kami kembalikan ke Kak Sarah. Oh ya, sebelumnya kami mewakili Kak Dini dan Kak Ensi, mohon maaf ya bila mana ada
salah ucap, salah kata, dan semoga sesi kita malam ini sangat bermanfaat buat kakak sekalian. Baik, Kak Sarah, waktu kami kembalikan kepada Kak Sarah. Terima kasih.